Yo bro, gue yakin banget. Lu yang lagi dengerin ini pasti pernah ngerasain momen dimana lu niat banget pengen berhenti PMO. Tapi begitu buka TikTok, lihat cewek goyang pantat, langsung ngaceng. Terus apa? Calling. Habis itu menyesal, ngerasa bersalah. Tapi ujung-ujungnya, ngulang lagi. Kayak lingkaran setan kan? Ini bukan karena lu lemah bro. Kebiasaan ini udah kayak candu yang nempel banget di otak sama badan lu. Tapi chill. Gue di sini bukan buat ngajarin atau ceramah. Gue cuman mau kasih lu 4 tips penting yang bener-bener bisa ngebantu lu buat pelan-pelan ninggalin kebiasaan ini. Tips ini buat lu yang emang serius pengen berubah, tapi tetap santai dan relate sama kehidupan lu sekarang. Tips pertama, hindari tempat sepi. Jangan kasih celah ke godaan bro. Kalau lo pengen ngelawan godaan PMO, ada satu musuh yang harus lo hindari, tempat sepi. Serius, kamar sepi itu kayak sarang buat pikiran kotor. Lu pasti pernah kan? Lagi sendirian, scroll TikTok, bosen. Tiba-tiba nemu video cewek pakai baju ketat atau konten random yang bikin otak lo lari. Awalnya cuman lihat doang, tapi tiba-tiba pikiran lo udah kemana-mana. Itu jebakan tempat sepi bro. Kenapa berbahaya? Pas lo sendiri, nggak ada yang ngeliat, otak lo kayak dikasih remote buat muter apa aja. Apalagi kalau lo lagi stres atau bosen abis kerja, kuliah, atau ribut sama temen. Otak lo langsung cari yang bikin enak. Tahu-tahu lo udah buka sesuatu yang bikin nyesel. Solusinya, begitu lo ngerasa dorongan PMO dateng, langsung cabut. Matikan HP, taruh jauh, dan keluar cari keramaian. Nongkrong sama temen, ke warung beli kopi, atau cuma duduk di ruang tamu ngobrol sama keluarga. Yang penting, jangan kasih otak lo kesempatan buat main solo. Keramaian bikin lo on lagi bro. Lo ketawa, ngobrol, otomatis lupa sama godaan. Buat yang introvert, tenang. Nggak harus ramai banget. Duduk di taman, dengerin suara orang lewat, atau chat temen di grup juga udah cukup. Intinya, keluar dari zona sepi. Isi hari lo dengan kegiatan, main game bareng, olahraga, baca buku, yang terpenting hindari kamar sepi. Lo nggak cuma ngelawan PMO, lo ngambil semua kendali atas hidup lo. Tips kedua, ganti kebiasaan lama dengan yang baru. Yo guys, ini nih kunci banget. Otak kita nggak bisa cuma disuruh berhenti dari kebiasaan buruk tanpa dikasih pengganti. Misalnya, kalau lu biasa buka video nggak bener pas malam, coba ganti rutinitas itu. Sebelum tidur, baca buku yang bikin penasaran, dengerin podcast yang ngasih inspirasi, atau coba belajar hal baru. Bisa juga install aplikasi belajar bahasa, atau main game edukasi buat ngisi waktu. Kita semua pasti pernah ngerasa bosen dan ujung-ujungnya balik ke kebiasaan lama, kan? Makanya, isi waktu kosong lu dengan sesuatu yang bikin lu ngerasa, wah, ini sih asik. Lama-lama, otak lu bakal lebih suka sama kebiasaan baru ini, dan godaan buat PMO, makin lama makin pudar bro. Ayo, mulai dari sekarang. Tip ketiga, jaga pola tidur. Ini mungkin kedengeran kayak saran klasik, tapi serius, tidur ngaco bikin hidup gampang kacau bro. Bayangin, malam-malam, lu udah capek abis kerja, kuliah, atau ngejar deadline. Masih scrolling HP sampai tengah malam. Otak udah lelet, mood naik turun, terus tiba-tiba muncul godaan itu. Entah dari iklan random, notif, atau cuma pikiran iseng. Tips keempat, punya tujuan hidup, bro dengerin. Ini bukan cuma sekedar nasihat ala motivator, tapi real talk. Tanpa tujuan hidup yang jelas, lu kayak kapal tanpa kompas. Gampang banget kebawa arus, apalagi sama godaan kayak PMO. Bayangin bro, tiap hari lu cuman hidup ngalir, buka HP, scroll sampai bosen, terus tiba-tiba otak lu ngajak ke tempat yang bikin lu nyesel. Kenapa? Karena lu nggak punya pegangan yang bikin lu bilang, gua nggak mau ke situ lagi. Nah, disinilah tujuan hidup jadi penyelamat. Coba lu duduk sebentar, ambil napas, dan pikirin, lu mau apa sih dalam hidup? Mau jadi orang yang cuma dikuasain hawa nafsu? Atau pengen jadi pribadi yang kuat, yang bisa ngejar mimpi? Bikin keluarga bangga, atau bahkan cuma bisa bangun pagi dengan rasa percaya diri. Lu harus punya impian. Contoh, mau punya hidup yang teratur, atau gue mau jadi cowok yang bisa diandelin temen dan keluarga. Yang penting, itu sesuatu yang bikin lu semangat buat bangkit tiap hari. Pas lu tergoda, inget tujuan itu. Biar lebih ngena, tulis di mana-mana. Di catatan HP, di kertas tempel di meja, atau di wallpaper layar kunci HP. Tulis sesuatu kayak, gue lebih besar dari godaan ini, atau gue lagi bangun masa depan gue. Baca itu tiap pagi, atau pas lu ngerasa goyah.
Itu kayak tombol reset buat otak lu, ngingetin kenapa lu harus kuat. Waktu lu punya tujuan, godaan itu bakal kerasa kecil dibandingkan mimpi besar lu. Jadi, cari tujuan lu, pegang erat, dan jadilah orang yang lu sendiri banggakan, bro. Tips kelima, ingat Tuhan, bro. Tuhan itu maha melihat, maha tahu. Lu bisa aja ngumpet di kamar sepi, di pojokan kafe, atau di tempat yang lu pikir nggak ada yang lihat. Tapi, bro, Tuhan selalu ngeliat kelakuan lo, kapanpun, dimanapun. Setiap langkah, setiap omongan, setiap niat di hati lo, semua tercatat sama Dia. Jadi, sebelum ngelakuin sesuatu, ingat, apa iya Tuhan bakal oke sama ini? Makanya, bikin kebiasaan buat selalu nyambung sama Tuhan. Nggak perlu ribet, cukup ingat, Dia dalam hati, berdoa, atau sekadar bilang, Astagfirullah, kalau lo ngerasa mulai oleng. Ini bukan cuma soal takut dosa, tapi soal bikin hidup lo lebih tenang, lebih terarah. Kalau lo deket sama Tuhan, hati lo bakal lebih kuat ngadepin drama hidup, dari masalah duit, cinta, sampai temen yang nyebelin. Jadi, mulai sekarang, tiap mau ngelakuin sesuatu, tanya diri sendiri. Kalau Tuhan nonton ini, gue tetep pede nggak? Kalau jawabannya enggak, ya mending pikir ulang, bro. Tuhan itu kayak CCTV hidup, non-stop, bro. Dia bakal melihat terus kelakuan lo. Walaupun sekecil apapun, tetap enggak bakal meleset, dan itu bakal dimintai pertanggungjawaban, kelak di akhirat nanti. Jadi, tetap jaga hati, jaga pikiran, dan jaga kelakuan lo. Dan itulah 5 tips cara berhenti PMO, dan gua nggak tahu lagi buat caranya berhenti PMO selain kelima tips itu. Tapi gua berharap, dengan video ini kalian bisa berubah. Dan terima kasih udah nonton video gua, dan doain channel ini, agar bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi semua orang.